Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Berbagi bukan karena banyak, berbagi karena keikhlasan dan ketulusan agar iman dan takwa kita mencapai kepada arasnya Allah dalam bermakrifat dan berhakikat. Pada waktu dan kesempatan ini dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, tentulah kita bagaimana mengadakan kupas tuntas tentang hakikat amal dan ibadah. Insya Allah pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan pengetahuan dengan makom kajian, yaitu tauhid adalah makom tertinggi. Sebagaimana kita melihat potensi yang ada, urutan rukun-rukun dalam Islam menyatakan dalam rukun Islam itu adalah tauhid syahadat awal. Artinya kesempurnaan, kebenaran yang hakiki tentang ketuhanan dan diri. Ini adalah tujuan utama dari syahadat. Mencapai tujuan utama bagaimana mendapatkan hakikat yang sebenar-benarnya secara hakiki untuk mendapatkan sujud Tuhan yang akan menjadi sembahan diri dalam bahasa amaliyah. Tetapi hakikat kebertuhanan tadi dalam tujuan tauhid ini adalah dengan jalannya, yang mana jalannya itu diungkai adalah tajali, itu adalah diri. Nah, ini yang dikatakan man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Allah katakan barang siapa yang mencari mengenal diriku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Nah, ketuhanan yang dia Allah ini ada di mana? Ada pada dirinya sendiri atau ada pada sebuah wujud yang dia jadikan umat untuk menyembahnya, maka dikatakan ketuhanannya. Memperjelas keberadaan tauhid pada diri adalah tujuan awal setiap makhluk. Setiap umat tujuannya adalah memperjelas kedudukan ketuhanan pada dirinya dan kedudukan keumatan pada dirinya. Pada dirinya, nafnya Allah. Naf itu nama batin-batinnya Allah yang ditujukan berkodrat diri. Kesulitan yang sangat dialami oleh para permujahadah
Pemujahadah para pejuang-pejuang yang bermuqarabun, bagaimana dia menuju sepenuhnya kepada hakikat Tuhan untuk menjadikan dia sebagai umat dan menjadikan Tuhan nyata sebagai Tuhan dia. Banyak jalan yang terkembang, tetapi tauhid tidak menyediakan fasilitas yang banyak. Yang banyak hanya jatuhnya kepada amaliyah yang mana tiada dosa bagi orang yang mencari keriduanku. Tapi orang yang mencari keumatan dan ketuhanan pada dirinya, ini tujuannya adalah tujuan syahadat. Syahadat menyatukan, syahadah langsung ahad menjadi satu. Menyatukan ini dalam wujud hurufnya adalah alif atau alafa atau menyatukan. Tapi di dalam perjalanan tauhid tadi, untuk merasakan sebuah rahasia yang mana melahirkan sebuah kata, engkaulah umat, akulah Tuhan, dan umat itu adalah aku dan Tuhan adalah aku, mungkin butuh analisa, karena kalimat ini akan bertentangan dengan akal, gitu ya, bertentangan dengan akal. Maka kita wajib mentadabur atau mengkaji dulu sebelum akal ini berbuat. Kalau akal sudah menentukan keputusan mana yang dia mampu, itulah yang dia bicara, itu akal. Tapi kalau iman, mana yang dia tidak mampu, dia akan berusaha mampu. Dan kalau ilmu, mana yang mampu, itulah yang dituju. Nah itu. Jadi ada perbedaan pencarian, tapi bukan pencarian Tuhan yang hilang, tapi pencarian wujudnya untuk mendapatkan kodratnya. Allah wujud yang nyata pada langkah dunia masa insan. Tidak ada kehilangan siapapun. Manusia tidak boleh kehilangan Allah, karena Allah meliputi dirinya sendiri. Dalam pemahaman tauhid ini tadi, perlu kita lihat. Nah, perlu kita lihat. Kalau kita bicara sebagai tauhid, ya, kalau hanya bicara sebagai tauhid atau yang berhubungan dengan Allah, mana tauhid atau diri fitrah yang akan berhubungan dengan Allah? Ini adalah tujuan awal. Mana diri fitrah yang berhubungan dengan Allah? Nah, ini kan harus kita benar-benar mencari kedudukan diri itu. Kenapa? Diri ini kan batinul batin, rahasia dalam rahasia, ada batin dalam alam batin. Nah, di sini tergantung pencarian makomnya, bukan pencarian Tuhan, tapi pencarian makomnya. Bagaimana kita mendapatkan tauhid itu berjalan di diri kita. Tauhid adalah tujuan tertinggi dan terutama yang paling diutamakan. Ya. Awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bi istighani. Pertama-tama yang wajib bagi umat adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Nah gitu ya. Mengenal Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Cara meyakini Tuhan dengan mengkaji diri. Tuhan tidak bisa dikaji, tapi dirilah sebagai wasilahnya untuk mengkaji. Itu yang dihalalkan. Makanya ada kata man arafa nafsahu. Dalam pengkajian ini saya akan ibaratkan seperti kita cerita tentang sebuah laut. Kalau kita bercerita tentang sebuah laut, dalam bahasa hakikat kita akan sampaikan bahwasanya laut ini adalah air yang mengasinkan dirinya. Karena tidak ada yang membuat dia asin. Ya. Laut adalah air yang mengasinkan dirinya. Nah, ingat, ini perumpamaan ya. Rasanya garam, asin, gitu. Akhirnya asin ini menjadi kodrat yang dirasa, tapi tidak bisa dilihat. Yang dilihat tetap laut. Ya, yang dilihat tetap laut. Yang asin tidak akan bisa dilihat kecuali dirasakan. Itu yang dikatakan garam.
Artinya air bisa menjadi garam. Gitu, Air bisa menjadi garam. Artinya terkenallah bagaimana kita bisa memisahkan air dengan garam tersebut. Itu kan paling tidak mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa kita pisahkan air ini dengan rasa asin tersebut, air laut. Tapi namanya bukan air asin, namanya laut. Nah, inilah asmanya, namanya laut. Ternyata dia bisa bikin garam. Air yang menjadikan dirinya asin dan berwujud menjadi garam. Di sini ada suatu kesimpulan yang bisa ditarik. Kalau air yang menghasilkan ingin menjadi asin, maka dia bisa menjadikan garam. Garam bisa terlihat. Tapi sebaliknya, apakah garam bisa jadi laut? Kalau laut dia bisa jadi garam. Tapi apa garam bisa jadi laut? Bisa. Diambil garam itu, dimasukkan ke air. Garam itu ketemu enggak? Tidak, padahal awalnya dia nyata. Nah, ini yang berawal dari nyata. Kalau tadi air yang berawal dari tidak nyata menjadi garam. Nah, sekarang garam halus jadi laut, dimasukkanlah ke laut. Apa hasilnya? Garam hilang. Garam itu hilang dan mengambil status sebagai kodrat dari air tadi. Nah, sekarang kalau kita tidak mampu menghilangkan diri kita di dalam wujud air, di dalam wujud Allah yang awalnya dia air, seperti garam tadi, yang di awalnya dia air, dia kehendakkan dia jadi asin, dia asin, kembali garam kepada laut. Sekarang apa permasalahannya? Cocok garam kembali kepada laut, tapi bukanlah laut itu terbuat dari garam. Nah, ini yang dikatakan tauhid. Ini yang disampaikan dikatakan tauhid tadi, yaitu kembali menjadi satu, yaitu asin kembali menjadi asin, garam kembali menjadi laut, maka laut menerima dengan asin, karena laut asin sudah ada sebelum garam ada. Nah, kalau sudah terlihat air asin, yaitu bernama laut, kalau kita ingin mencicipi, kan nggak mungkin kita minum satu laut. Ambil aja sedikit, kita cicip, sudah dapat rasa kalau ini adalah air asin. Jadi begitu juga kalau kita sudah yakin kepada Allah dengan hanya satu titik rasa, maka jadilah semuanya. Tapi kalau kita mendirikan faktor lain selain garam dengan laut tadi menjadi sebuah laut, maka kita akan terbelit dengan sejarah yang tidak melahirkan kodrat. Apa kodratnya? Ya rasa tadi. Bertauhid seperti itu juga. Kita tidak merasa sebuah wujud lain yang kembali kepada wujudnya semula, yang dipanggil laut atau tubuh. Jadi kalau kita boleh tahu siapa jasad ini sebenarnya, itulah tadi. Dia kembali menjadi garam besar, tapi tidak lagi dipanggil garam. Dia menjadi sebuah laut.
Karena garam luput di dalam air asin, namanya laut. Nah, begitu kita riwayatkan sebuah perumpamaan tentang menghadirkan hakikat Allah pada diri. Kalau kita sebagai garam tidak merasa lebur di dalam asin, maka kita akan terkatung-katung di antara dua iman. Iman Allah dan iman Islam. Makanya kita harus kembali mengingat faktor tauhid. Jadi kalau tauhid ini kita sudah mengenal tauhid, maka kita akan mengenal semuanya. Tapi kalau kita belum mengenal tauhid, memang kita susah mengenal semuanya. Ibarat Al-Quran dengan kalamullah yang pernah saya kaji tadi. Itu ibarat Al-Quran itu ibarat satu tetes air laut dan terkunci dengan jumlah dan hitungan dan menjadi rumus untuk dasar mencari kebenaran hakikat. Apa hakikat kalam yang sebenarnya? Bahwasanya Allah tidak berhenti berkalam meskipun Al-Quran sudah tutup dengan jumlah. Sama dengan kita bertauhid. Kalau kita menggantungkan iman tauhid kepada sebuah amalan, amalan tidak lebur dalam pandangan, maka ini dikatakan kita akan larut ke dalam sejarah yang berkepanjangan. Sementara kita hidup dikejar waktu. Musuh utama orang hidup itu adalah mati. Mati itu waktu. Waktu itu yang membawa kerandanya kepada alam mati. Tapi orang yang bertuhan tidak terjadi kepadanya kodrat itu, karena tidak ada yang mati dan tidak ada yang hidup, melainkan sebuah wujud kekal, fana bilah, fana pada jasad, bilah pada diri, maka kekallah dalam diri, urat tidak berdarah dan tidak berurat. Nah, iman tauhid juga seperti itu. Kadangkala iman tauhid tidak ada, sudah mengatakan orang sesat. Tidak tahu tauhid apa-apa tentang tauhid, sudah mengatakan kaji yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang jauh, mana yang tidak. Tidak ada makom kaji tinggi, rendah, jauh dan dekat, hebat atau bodoh. Makom kaji ini adalah tajalli rahasia Allah pada diri yang wajib dijadikan. Dengan demikian kita harus menembus makom tauhid. Bagaimana kita menetapkan tauhid itu pada diri kita? Tentunya dengan mengekalkan rasa dalam wujud yang nyata. Di sini baru kita bisa merasakan kembalinya garam ke laut, kembalinya diri wujud kepada Tuhan, tidak ada persengketaan dan persekutuan di dalam kembalinya. Nah, dengan demikian kita tingkatkan terus sampai kepada tingkat kebahagiaan zahir dan batin. Jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada, makom tauhid adalah makom yang sangat tinggi. Bahkan kalau kita belum mengalami masa tauhid, ini akan mendapatkan sebuah kebingungan di dalam menjalankan amanah Allah. Mendapatkan kebingungan. Apa kebingungan? Kita sibuk menghafal ayat, mengingat ayat dan mengingat rakaat, takut lupa dua-duanya. Hasilnya apa? Yang lupa kepada Allah. Nah, bagaimana? Karena iman tauhid tidak ada. Iman tauhid kita itu belum berdiri. Bagaimana bisa kita menetapkan suatu mata hati dan mata batin? Kita belum kembali garam itu ke laut, bagaimana bisa kita menjadikan sesuatu yang belum bertemu? Maka kita jangan sekali-kali menutup diri tentang apa yang dikatakan oleh Allah terhadap diri kita. Apabila Allah berkalam tentang kita, semua dia, ini dia, ini dia, ini dia, ikhlaskan. Semua Allah katakan ini aku,
Basar aku, sama aku, kalam aku, hayat aku, iradat aku, kodrat aku, ilmu aku, semua aku. Jadi saya ini siapa ya Allah? Aina ma kuntum, engkau adalah aku. Nah ini dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah dia padamu, maka engkau adalah aku. Aina ma kuntum. Ini yang dikatakan kalau dia dengan aku adalah dia. Maka dimanapun kamu berada, di situ ada aku. Nah inilah yang disuratkan dalam qiraat atau arti. Meningkatkan iman tauhid, memisahkan rasa air garam tadi dengan airnya itu mustahil. Karena apa? Karena air garam sudah bernama air. Namanya air asin. Nah gitu. Padahal yang hidup di dalam air asin bukan air ikan asin, tetapi ikan biasa. Inilah pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita dari alam. Alam sangat memberikan pelajaran berharga. Besar begitulah ombak menyelimuti diriku dan aku tidak akan menjadi ikan asin. Inilah yang harus kita pakai. Berapa besar gelombang dan arus dunia ini dan aku tetap umat. Aku tetap umat yang tidak akan jadi makhluk melata di bumi ini. Aku umatnya Allah, alamnya Allah, sifat bagi Allah. Bisa enggak kita seperti itu berprinsip? Air asin tidak akan mengasinkan ikan. Apapun gejolak yang kamu alami, yang kamu hadapi, baik atau buruk, tidak akan merubah nilai dirimu sebagai wujudnya Allah. Tapi kalau kamu berubah, berarti imanmu sudah runtuh, imanmu sudah gugur, imanmu sudah punah, imanmu sudah habis. Maka kamu menjadi makhluk penghuni bumi dan langit. Kita akan menjadi makhluk penghuni bumi dan langit. Maka kita harus benar-benar kembali ke tauhid. Tauhid adalah satu kodrat dalam dua jiwa. Sahadat menyatu, sahadah langsung ahad menjadi satu. Tauhid berhubungan, tafrid merasakan, tajrid mengalami. Nyata berhubungan dan nyata mengalami dan nyata merasakan. Kebenaran inilah yang akan menjadi judul awal dari salat, yaitu satu, ihram, takbiratul ihram. Mari kita tingkatkan iman tauhid kita. Insya Allah mudah-mudahan jadi apa yang kita inginkan. Insya Allah mudah-mudahan tercapai semua yang diinginkan Allah, yang didoakan oleh diri kita. Satu doa. Insya Allah. Bagaimana menjadikan derajat diri adalah umat dan mendatangkan derajat wujud adalah Tuhan, adalah umat Tuhan. Tentu dengan mengkekalkan setiap sifat Allah di diri kita. Kekalkan hayyun baqo, baqo'um billah. Yang kekal itu adalah berbatin dengan aku, kata Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Insya Allah. Dan bagi jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada, yang ingin mendapatkan bimbingan seminggu sekali live streaming, live Google Meet, belajar seminggu sekali, silakan mendaftarkan diri di aplikasi YouTube, di aplikasi Buya Pasaman Timur. Ketik Buya Pasaman Timur di Play Store. Insya Allah ikuti proses, maka nanti kita akan bertemu di dalam belajar live seminggu sekali, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Bagi yang sudah tahu, hanya saya berganti mengingatkan. Bagi yang belum paham, balik kananlah dan belajar dengan baik.
Tidak ada kata terlambat bagi Allah. Cepat bukan artinya berhasil, lambat bukan artinya tenggelam atau ketinggalan. Insya Allah mabrur. Barakallahu azim. Mudah-mudahan dengan adanya tausiah pendek ini bisa membawa manfaat kepada kita bersama. Tidak hentinya Buya Pasaman Timur dalam YouTube Kupas Tuntas Amal dan Ibadah. Mari kita selamatkan diri dan keluarga. Insya Allah Islam selamat atau teraniaya. Jangan berpikir demi kebaikan, tapi betul berpikirlah untuk menunda keburukan. Sekali lagi saya sampaikan, janganlah berpikir dalam menerima kebaikan dan berpikirlah dalam menunda keburukan. Insyaallah. Amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.